Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 19 Juni 2022. Terambil dari Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Dan epistel dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Diikat oleh tema, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Gabe anak nidebata marhite haporseaon di Yesus Kristus. Saya baca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 29 adalah hukum Taurat atau janji. Dan khotbah kita dari ayat 23 sampai ayat 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis, tanggal 19 Juni 2022, dihubungkan dengan topik minggu, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Gabe aka anak ni debata, marhite haporseau di Yesus Kristus. Saudara, surat Galatia dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Galatia, sebuah jemaat kecil yang terletak di Asia Kecil. Surat ini berisi pengajaran yang bertujuan untuk menjawab segala bentuk persoalan-persoalan teologis yang sangat mengganggu terhadap pertumbuhan iman, kerohanian, kepercayaan yang terjadi di jemaat Galatia saat itu. Jemaat Galatia adalah orang-orang Kristen yang sebahagian besar berasal dari latar belakang agama Yahudi dan sebahagian lainnya dari latar belakang agama dan kepercayaan lain, termasuk juga dari yang tidak memiliki agama sebelumnya atau dari agama-agama kafir.
Saudara, dalam perjalanan kekristenan di Galatia selanjutnya, ternyata terjadilah perbedaan pemikiran, sikap, dan praktek hidup jemaat terhadap fungsi, hakikat, dan peranan hukum Taurat yang sudah ribuan tahun diberikan oleh Tuhan dan dihidupi oleh orang Israel hingga kepada agama Yahudi saat Yesus dan Paulus ini. Orang-orang yang berasal dari agama Yahudi memiliki sikap bahwa meskipun sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi semua hukum-hukum yang berlaku bagi agama Yahudi itu masih terus dipraktekkan, ditaati, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan bagi jemaat yang berasal dari non-Yahudi itu merasa bahwa tidak mungkin mereka mempraktekkan adat, aturan, patik-patik, atau kebiasaan sebagaimana dipraktekkan oleh jemaat yang berasal dari agama Yahudi itu. Perbedaan pemikiran ini berpengaruh besar terhadap semua sisi-sisi kehidupan jemaat Galatia. Ini semua mempengaruhi sikap terhadap ibadah, sikap terhadap makanan atau minuman, sikap kepada tradisi dan kebiasaan. Saudara, keadaan ini menimbulkan masalah besar dalam jemaat Galatia. Sebab masalah ini sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan iman jemaat Galatia ini. Banyak dari antara jemaat yang mengambil keputusan untuk kembali ke agama asal yang dianutnya sebelumnya. Banyak yang tadinya berasal dari agama Yahudi berbalik lagi kepada agama Yahudi. Yang tadinya berasal dari non-Yahudi juga berbalik ke agama yang dianutnya sebelum masuk Kristen. Saudara, itulah yang mendorong Paulus untuk menuliskan dan mengirim surat Galatia ini. Agar jemaat Galatia ini memiliki pegangan yang kuat, yang kokoh terhadap keyakinan yang saat itu sudah mereka terima, yakni kepercayaan kepada peranan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Paulus merasa, Bapak Ibu, sangat-sangat kesal terhadap sikap orang-orang tertentu di Galatia. Mereka itu mengajarkan sesuatu keyakinan yang membawa jemaat itu terombang-ambing, tidak stabil, tidak kuat, tidak konsisten untuk ikut Yesus. Pada Galatia pasal 1 ayat 6 dituliskan Paulus, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, "Longang dorohakku alasongoni tibuhamu merbalik sian ibana." Pada Galatia 1 ayat 7 dituliskan oleh Paulus, ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulus memastikan bahwa di jemaat Galatia saat itu ada pengacau, ada provokator yang mengajarkan bahwa kita harus tetap menjalankan adat-adat Yahudi, hukum-hukum Yahudi, seperti menjalankan sunat, mengharamkan makanan-makanan tertentu, dan tradisi lain. Saudara, akibat ulah para provokator ini maka Injil Kristus dikacaukan. Keselamatan yang sudah dibuat oleh Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya sekarang menjadi tidak jelas. Peranan Roh Kudus menjadi kabur. Keberadaan orang yang berasal dari Yahudi itu menjadi eksklusif. Merasa dirinya lah paling hebat, paling benar di jemaat Galatia itu. Sedangkan orang-orang yang berasal dari non-Yahudi dianggap rendah, tidak selamat. Itulah bahayanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalau muncul provokator, pengacau dalam jemaat. Tidak ada lagi damai sejahtera, kesatu hatian. Tidak ada lagi. Kekecewaan Paulus kemudian memuncak pada saat dia menyebut jemaat Galatia itu orang bodoh. Dalam bahasa Batak, nasomaroha, artinya itu akanaoto. Pada Galatia 3 ayat 1a, Paulus menulis, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Kemudian pada ayat 1b-nya, Paulus mengatakan lagi,
Siapakah yang telah mempesona kamu? Saudara, istilah mempesona itu adalah yang sering digunakan dalam hubungan dengan konteks okultisme sebenarnya. Kuasa gelap, dukun itu, mistik-mistik, pelet, dalam bahasa Batak diterjemahkan madormai hangu katanya. Artinya madormai itu pemanis. Saudara, pada keseluruhan surat Galatia pasal 3 ini, dan secara khusus nats khotbah kita ayat 23 sampai 29 ini, Paulus memberi penjelasan yang amat-amat dalam tentang hakikat dan keberadaan kita sebagai orang Kristen dan peranan hukum Taurat dalam diri kita. Apa kata Paulus? Paulus melawan pemahaman dan pengajaran para pengajar, guru-guru palsu, provokator yang mensalahartikan hakikat keselamatan itu bagi para pengajar sesat ini. Setiap orang yang menerima keselamatan dari Allah, mereka harus menjadi keturunan Abraham dan harus tunduk kepada semua Taurat Allah. Mereka harus disunat dan memantangkan makanan atau minuman tertentu. Saudara, inilah yang sangat ditentang oleh Paulus. Keselamatan dari Allah itu bukan lagi didasarkan kepada ketaatan pada hukum Taurat, tetapi sudah diberi oleh Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Peranan hukum Taurat itu sudah berakhir sejak kedatangan Yesus turun ke dunia. Pada nats khotbah kita ditegaskan oleh Paulus, sebelum iman, yang dimaksud oleh Paulus di situ sebelum iman ialah sebelum Yesus Kristus itu datang, maka kita semua berada memang di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu, Yesus Juru Selamat itu telah dinyatakan di dalam dunia ini. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan si penuntun tadi. Kita semuanya yang sudah dibaptis dalam Kristus itu, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani, baik orang merdeka atau hamba, baik laki-laki ataupun perempuan, maka telah mengenakan Kristus, telah menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, dan telah satu di dalam Kristus Yesus. Oleh iman di dalam Yesus Kristus, maka kita semua sudah merupakan keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji keselamatan anugerah Tuhan itu. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis tanggal 19 Juni 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Gabe aka anak ni debata marhiti haporsiau di Yesus Kristus. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Pertama, sejak menerima Yesus Kristus, kita bukan lagi di bawah kendali hukum Taurat. Kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa dalam iman. Saudara, untuk meluruskan pandangan yang benar di tengah-tengah jemaat Galatia, maka Paulus menyadarkan jemaat Galatia bahwa untuk mendapatkan keselamatan dari Allah, tidak lagi didasarkan itu kepada ketaatan pada hukum Taurat. Menurut pengajaran Paulus ini, Abraham sendiri pun dibenarkan bukan karena ketaatannya kepada atau akan hukum Taurat, bukan. Kenapa? Sebab saat Abraham terpanggil, belum ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu baru diberi oleh Tuhan di zaman Musa. Tetapi Abraham dibenarkan oleh Tuhan karena imannya, kesetiaannya mengikuti panggilan Tuhan sendiri. Dan setelah Yesus Kristus datang, masa berlakunya hukum Taurat itu pun sudah dipenuhi Kristus Yesus. Artinya apa? Orang percaya tidak perlu lagi di bawah kendali hukum Taurat. Kita sudah dibenarkan karena iman. Kita sekarang hanya tunduk satu-satunya kepada kuasa kehendak dan kendali daripada Yesus Kristus. Bukan berarti Bapak Ibu bahwa kita menolak hukum Taurat. Bukan. Hukum Taurat itu diberikan sebagai penuntun sampai Kristus pembawa keselamatan itu datang.
Hukum Taurat sangat penting, sangat penting. Hukum Taurat itulah yang membimbing, menuntun manusia yang penuh dosa, penuh pelanggaran, sehingga melalui hukum Taurat itu manusia menyadari dosa-dosanya. Manusia merasa perlu ada penolong baginya. Bahasa Yunani yang dipakai di sini sebagai penuntun adalah pedagogos. Pedagog artinya itu guru, pembimbing, pengajar. Dalam bahasa Batak Toba disebut itu siparorot. Siparorot itu gambarannya sebelum anak-anak tumbuh besar, tumbuh menjadi dewasa, ada pembimbingnya, ada yang senantiasa menuntunnya. Dalam bahasa Batak ada siparorotnya. Dialah yang terus menuntun anak-anak hingga dewasa. Tetapi setelah dewasa, anak itu sudah mandiri, tidak mungkin lagi terus dibimbing, diparorot lagi, enggak mungkin lagi dijaga-jaga terus oleh si pembimbing. Dia sudah mandiri. Saudara, demikian gambaran orang percaya. Setelah iman itu, yaitu Kristus Yesus datang, maka si parorot, si penuntun, pedagogos tadi sudah lepas dari kita. Kita sudah bisa mandiri dalam iman, dan Roh Kudus pun sudah ada di dalam dirinya. Inilah yang menjadi tugas dan kewajiban kita sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menunjukkan bahwa kita sudah menjadi orang yang dewasa dalam iman. Kita sudah mandiri di dalam pertumbuhan iman kita. Khotbah ini mengajar dan mendorong kita saat ini agar kita sudah saatnya untuk menunjukkan diri kita sebagai orang-orang Kristen yang dewasa dalam iman. Sudah waktunya, Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah dewasa dalam iman itu, maka di dalam diri mereka akan nampak pertama, ada keberanian hidup. Apapun yang dikerjakannya, dia yakin Tuhan itu akan tetap bersama-sama dengan dia. Dia tidak gamang. Dia memiliki mentalitas rohani yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat tinggi. Rasa percaya dirinya sangat-sangat besar, Bapak Ibu. Dia berani menyaksikan kebenaran apapun yang dia ketahui. Apapun resiko yang harus dialami, diterimanya, dia sendiri bersedia menderita untuk menegakkan kebenaran. Itu orang yang sudah dewasa dalam iman. Kedua, dalam diri orang yang sudah dewasa dalam iman akan ada tanggung jawab penuh dalam semua perjalanan hidupnya. Dia bisa membedakan yang benar dari yang salah. Dia tidak asal bertindak. Dia dapat mengukur, menakar pekerjaan itu benar atau tidak. Jika menurut dia sesuatu itu salah, dia berani menolak yang salah itu. Tetapi jika itu benar dan dia percaya dia bersama-sama dengan Tuhan, dia akan melakukannya dengan bertanggung jawab. Dia penuh dengan kejujuran. Ketiga, orang yang dewasa imannya, dia mau dipimpin, diajar, ditegur oleh Roh Tuhan. Tidak akan mau lagi berlarut-larut menyimpan kedengkian hati. Dia mau dengan cepat menyadari bila ada kekurangan-kekurangan kesalahannya, bersedia mengubah dirinya ke arah yang baik dan benar. Saudara, marilah kita tunjukkan diri kita dalam hidup sehari-hari kita sebagai orang yang dewasa dalam iman kita. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, sadarilah dan hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, pada ayat 26, Paulus mendorong orang Kristen di Galatia agar mereka mau hidup sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan sangat penting, itu kita ketahui, kita imani, kita hayati, dan kita sadari itu, Bapak Ibu. Meski sebutan ini sudah sangat biasa memang kita dengar, namun mungkin saja banyak di antara kita yang belum mengerti gambaran hidup dari seorang anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ini bagaimana? Mari kita telusuri tentang gambaran dari orang yang digelar sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan ini. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang menerima status sebagai anak-anak Allah, dia harus menerima Yesus. Kata Yunani yang dipakai menerima di sini, lambano. Artinya seperti mengambil makanan dan memasukkannya ke mulut, menikmati. Yesus itu merupakan kebutuhan
Tuhan bagi kita, bagi anak-anak Tuhan itu Bapak Ibu. Yesus itu merupakan kebutuhan pokok dalam hidup rohaninya. Kemudian anak-anak Tuhan itu akan menerima kuasa. Kuasa, bahasa Yunani yang dipakai exousia disebutkan di sini. Artinya ada authority. Dia punya hak, dia kemampuan baik fisik maupun rohani. Dia bisa bertindak, ada power rohani untuk melakukan sesuatu. Itulah anak-anak Tuhan itu Bapak Ibu. Pada Galatia 4 ayat 6 dituliskan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi orang yang menerima status sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah itu, roh Tuhan sudah harus ada dalam dirinya. Roh Tuhan inilah yang terus membimbing, menuntun kita dalam segala aktivitas hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah mengandalkan pikirannya, dirinya, kekuatannya. Dia tidak pernah mengandalkan kuasa-kuasa yang ada dalam alam semesta ini. Apalagi untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan-tantangan hidup yang dijalaninya. Tetapi dia selalu akan mengandalkan roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Kemudian pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, kita menemukan juga bagaimana gambaran hidup daripada anak-anak Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang menerima status sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan itu tidak berbuat dosa lagi. Loh, apa artinya ini? Apa nggak berdosa lagi? Bahasa Yunani yang dipakai di sini hamartian poiei. Artinya tidak berdosa berulang-ulang. Dalam bahasa Inggris, not continue to sin. Dalam bahasa Batak, dang mardosaibe. Dang mardosaibe. Sudah ada usaha untuk memblokir, melawan, menahan semua hawa nafsu atau dosa-dosa yang mempengaruhi diri kita. Pada Roma pasal 8 ayat 17 dituliskan Paulus, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bahasa Yunani yang dipakai ahli waris di sini kleronomos, dari kata kleros, artinya kleros, meneruskan sifat, perilaku. Dalam bahasa Batak, dang dautu bisia bonana, seperti itu. Dia akan meneruskan sifat-sifat Yesus itu dalam dirinya. Dia juga meneruskan sifat-sifat Yesus itu juga kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada keluarganya, kepada orang lain. Keluarga dari anak-anak Tuhan itu adalah keluarga-keluarga yang penuh damai sejahtera. Ada kelemah lembutan, tidak suka marbadai, gutur-gutur, ribut-ribut, bisa menguasai diri dan bisa menguasai hawa nafsu kedagingannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah beberapa ciri-ciri khas dari seorang anak Allah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah ciri-ciri seperti itu sudah ada dalam diri kita masing-masing? Mari kita wujudkan dalam diri kita bahwa kita juga sudah menjadi anak Tuhan, Bapak Ibu. Nungagabe anak dohot boru ni debata hita. Saudara, ini adalah soal bagaimana kita menunjukkan, mewujudkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah soal bahwa sifat atau karakter perilaku daripada Yesus itu sudah turun, sudah mengalir, sudah menjelma di dalam sifat-sifat dan perilaku kita sehari-hari. Kita sudah mencintai Yesus dan firman-Nya di dalam diri kita. Nah, ini adalah soal bahwa Roh Tuhan sudah senantiasa membimbing kita dalam semua kehidupan kita. Kita sudah bisa menguasai diri kita untuk melawan semua dosa-dosa yang setiap saat mengintai kita. Kita tidak lagi budak dosa. Sifat-sifat daripada Yesus Kristus itu sudah kita warisi. Amin, Bapak Ibu. Dengan demikian kita sudah menampakkan dalam diri kita seruan topik minggu ini, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Pengajaran yang ketiga, jangan menjadi pengacau dan provokator di tengah-tengah jemaat. Saudara, jemaat Galatia menjadi berantakan dalam iman dan hubungan sesamanya. Karena di tengah-tengah mereka muncul para pengacau, para pengajar-pengajar sesat, para provokator.
Itulah bahayanya kalau muncul pengacau, pengajar para provokator dalam jemaat, Bapak Ibu. Akan menjadi kacau balau. Semua bisa berantakan, semua bisa menjadi sumber masalah. Marbada maka perhalado, marbada pro kontra, ruas nihuria. Kebaikan apapun yang diusahakan oleh para pemimpin-pemimpin gereja, diusahakan oleh para penatua gereja baik di tingkat lokal hingga di tingkat yang lebih tinggi, distrik, pusat, dan sebagainya. Tetapi kalau ada pengacau, maka akan selalu saja ada hal-hal yang membuat gereja itu, jemaat itu bermasalah, pro, kontra. Sesama pelayan gereja tidak ada rasa damai lagi. Akan selalu bentrokan dalam pendapat, dalam sermon-sermon, dalam rapat-rapat, hingga membuat gereja itu terkendala melakukan rencana-rencana yang sudah disepakati sebelumnya, bahkan membuat suasana rusuh tidak terkendali. Saudara, kasihan gereja atau jemaat yang seperti itu. Gereja seperti itu akan selalu gagal untuk menempatkan diri mereka sebagai sumber berkat bagi jemaat. Saudara, keadaan jemaat Galatia ini menjadi pengajaran berharga bagi kita. Apapun posisi kita dalam jemaat, baik sebagai pemangku jabatan gerejawi pertohonan, termasuk pelayan di berbagai kepengurusan dalam gereja, ataupun sebagai anggota-anggota jemaat biasa, mari kita pertahankan dan tempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dedicated, yang sungguh-sungguh memiliki dasar motivasi dan tujuan kita melayani untuk kebaikan gereja atau jemaat Tuhan itu. Jangan sampai ucapan Paulus pada pasal 3 ayat 1, hai jemaat X atau si X yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Isedo madormayamu. Jangan sampai kalimat ini kena kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita jaga, pelihara, dan awasi masing-masing jemaat kita, agar di sana, di jemaat kita itu tidak muncul para pengacau-pengacau, pembuat onar, perusuh, provokator. Banyak sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan para pengacau ini agar jemaat itu kacau balau. Mari kita hati-hati dan awasi diri kita, awasi gereja kita dalam segala hal. Mari kita buktikan diri kita masing-masing, Bapak Ibu, bahwa kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana topik atau tema minggu ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 19 Juni 2022, terambil dari Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29 ini, agar semakin banyak orang yang menghidupi bahwa kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Gabe anak di debata marhiti haporsiau di Yesus Kristus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Biarlah khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi setiap pendengar. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan kemuliaan, hormat, kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Amin.